Yang akan kita bahas tadi, kalau Pak WD2 tadi sudah menerangkan tentang sarana, prasarana, maka materi kali ini adalah berbicara tentang tata tertib kehidupan kampus dan kode etik mahasiswa. Jadi akan dibahas tentang kewajiban, hak, kemudian jenis-jenis pelanggaran. Jika teman-teman ya tadi ya, gimana kalau misalnya berpakaian yang tidak pantas, tidak etis, kemudian vandalis ya, merusak prasarana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Syamsuddin Muchtar sebagai Wakil Dekan 2. Nah, ini semua nanti akan dibahas di materi ini, dan yang akan membahasnya adalah Profesor Dr. Anwar Burahima, SHMH, Ketua Komisi Disiplin Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan dengan hormat Profesor Dr. Anwar Burahima, SHMH. Baik, makasih moderator Ibu Dr. Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pimpinan fakultas yang saya hormati, para petinggi fakultas, seluruh panitia, dan juga anak-anakku mahasiswa baru yang saya cintai. Selamat datang di Kampus Merah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ya, tadi sudah dikenalkan, ya saya share ya. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa yang akan saya sampaikan saat ini adalah mengenai tentang kode etik. Ya, sebenarnya kode etik yang terbaru 2020 ini itu sudah disusun, sisa menunggu penomoran dan juga tanda tangan dari rektor. Nah, tetapi isinya hampir sama, sehingga yang saya sampaikan juga ini adalah sebahagian besar, karena ini juga tidak mungkin saya bisa menyampaikan dalam waktu 1 jam untuk sebuah setengah jam gitu ya. Waktunya setengah jam ya, Ibu Dr. Hijrah. Ya, Prof. Jadi saya cuma diberi waktu setengah jam, dan salah satu penyiksaan bagi dosen itu adalah ketika disuruh berbicara singkat. Nah, itu salah satu bentuk penyiksaan. Jadi kalau mau mengerjain dosen, ya ajaklah dia bicara setengah jam, itu suatu ketersiksaan. Ya, tetapi saya juga tidak ingin menyiksa Ananda ini, karena dari pagi sudah sudah luar biasa tersiksanya, ya, diceramahi, dan ini sudah jam 1, ini waktu yang paling tidak tepat untuk diceramahi. Ya, seperti itu. Karena ada 2 yang ditunggu, ya, terutama ini yang di rumah punya kesempatan untuk tidur. Nah, kalau yang di kampus mungkin masih agak sungkan karena ada dosennya yang melihat. Tapi di rumah ini sudah mulai pada bergaya. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang menutup kameranya. Ya, karena kalau menutup kamera itu pasti artinya berdekatan dengan bantal. Nah, itu yang kita tidak kehendaki ya. Nah, seperti itu. Karena itu juga bagian dari menghargai dosen. Nah, baik, kita ini nomor yang sebelumnya ada di 2013, ada di 2016, ya, peraturan rektor kita. Dan yang terakhir saya katakan ini di 2020, dan kemungkinan penomorannya menjadi 2021. Nah, tadi disampaikan juga bahwa ketuanya itu adalah saya. Sebenarnya di dalam Komdis sekarang ini itu tidak ada istilah ketua, ya. Nah, dan juga kita tidak lagi bersifat tetap, tapi bersifat ad hoc. Artinya apa? Nanti kalau ada terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, barulah ada SK Dekan untuk mengangkat siapa yang menjadi komisi disiplin. Jadi itu personnya berganti setiap saat, tidak mesti. Nah, cuma ini terlanjur orang tahu bahwa saya ini ketua Komdis, karena memang sebelum ketua Komdis berubah menjadi ad hoc, masih sifatnya tetap, saya ketua yang terakhir. Jadi selalu dianggap ketua Komdis. Tapi di universitas pun kalau ada yang bermasalah, ya saya juga menjadi anggota Komdis universitas namanya. Jadi komisi disiplin itu ada komisi disiplin, ya, namanya sekarang majelis pemeriksa, ya, majelis kehormatan pemeriksa untuk tingkat fakultas, dan juga majelis pemeriksa di tingkat universitas. Nah, seperti itu. Jadi saya juga selalu terlibat, karena kebetulan jabatan saya sekarang juga adalah Kepala Pusat Lembaga Bantuan Hukum Universitas Hasanuddin. Ya, jadi mungkin karena saya ketua LBH, ya, jadi saya selalu diminta untuk masuk juga menjadi anggota Komdis. Jadi Komdis Universitas, Komdis Fakultas juga iya. Nah, saya singkat saja, karena sekali lagi saya tidak ingin menceramahi Anda, karena ya pekerjaan yang paling tidak enak itu adalah diceramahi. Ya.
Nah, dan saya tidak mau juga ini menjadi obat tidur karena memang waktunya tidur. Ya, nanti saya berceramah Anda tidur dan ketika ditanya apa isinya, saya tidak tahu. Ya, apa tujuannya? Nah, ini kita lihat itu menjamin terpeliharanya kehidupan kampus, mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya secara baik di dalam kampus. Intinya itu memberikan landasan atau pedoman bagi mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah, kaum kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya, khususnya di dalam kampus, dan membangun landasan atau pedoman bagi pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan. Jadi kita juga di dalam memberikan sanksi itu tidak seenaknya, tetapi ada pedoman kita di dalam pemberian sanksi itu. Jadi kalau ada yang melanggar, ya kita juga bersidang seperti ini caranya. Ya, ada 7 orang yang duduk di depan, lalu mahasiswanya duduk sebagai orang yang melakukan pelanggaran, dan juga kalau ada saksinya silakan mendatangkan saksinya. Kita memeriksa seperti itu, memberikan kesempatan untuk membela diri, dan kalau misalnya tidak bisa membela diri ya kita beri sanksi. Ya contohnya baru-baru di Fakultas Perikanan ya ada yang kita skorsing itu 1 semester karena waktu penerimaan mahasiswa baru seperti ini dia latih ya katanya menurut pembelaannya, oh saya lagi melatih mahasiswa baru untuk berenang karena mahasiswa perikanan itu bagaimana mau menjadi mahasiswa perikanan kalau tidak tahu berenang? Persoalannya orang tidak tahu berenang, disuruh loncat di kolam, begitu muncul mukanya ditenggelamkan lagi. Soalnya ini bukan melatih, membunuh ini. Nah, begitu saya tanya mana sertifikat pelatihmu? Tidak ada sertifikat kepelatihannya. Ya itu karena dia tidak bisa menunjukkan sertifikat kepelatihan, artinya dia melakukan itu bukan berdasarkan keahlian. Akhirnya kita berikan sanksi, yaitu sanksi 1 tahun skorsing. Ya, ini kalau kamu yang seperti ini, Ananda ini yang baru masuk skorsing 1 semester saja langsung wassalamualaikum dari Fakultas Hukum. Karena itu jadi tolong untuk menjaga selama 1 tahun ini tidak melakukan pelanggaran, karena dalam waktu 1 tahun ada pelanggaran lalu kemudian Ananda in diskorsing itu selamat tinggal Fakultas Hukum. Ya karena pasti tidak memenuhi syarat untuk menjadi tidak di DO dari kampus ini. Ya. Tadi disebutkan oleh moderator ada beberapa hak, ya silahkan, dan itu sudah disampaikan tadi oleh WD2, silahkan menggunakan sarana, prasarana, fasilitas yang ada. Ya, kemudian kalau nanti dilaporkan bahwa melakukan pelanggaran, silahkan ada hak untuk membela diri karena itu ada praduga tidak bersalah juga. Nah, kemudian kalau Anda melanggar, dituduh melanggar, ya kita panggil secara tertulis, silahkan membela diri. Nah, kemudian pada tingkat di fakultas, ya, itu diperiksa oleh tim fakultas, ya, termasuk di dalamnya WD3, kemudian pada pemeriksaan tingkat universitas, ya juga pemeriksaannya seperti itu. Ya, bedanya ya ada WR2 di situ, ada WR3 juga di situ. Nah, kemudian kewajibannya, ya itu tadi saya tidak tahu apakah sudah mengisi ini pernyataan untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku, ya yang sanksinya ditandatangani oleh maba dan orang tua walinya. Makanya ya itu ada pertemuan, biasanya kalau luring, saat luring itu ada pertemuan orang tua, ya orang tua mahasiswa dengan pimpinan fakultas untuk kemudian juga menandatangani. Jadi saya tuh dulu kalau ada yang melanggar, ya saya panggil dulu orang tuanya, saya telepon, ini Pak anaknya lagi melanggar Bu, ini anaknya lagi melanggar seperti apa ini? Nah ini kalau tidak dibantu kami peringatkan, kalau tidak masih melakukan 1 kali lagi ya wassalam, ya kami tidak ada toleransi lagi. Ya itu artinya kita ini bukan juga bagaimana setiap pelanggaran lalu kemudian kita bagaimana berusaha untuk tidak, bukan seperti itu. Kita tidak ingin anak-anak kita itu menjadi korban, ya tapi kita tidak ingin juga kampus kita ini rusak hanya karena ulah segelintir orang gitu. Nah, menjaga tata tertib kehidupan kampus, wajib hadir jika dipanggil. Jadi kalau ada yang lapor, ada panggilan dari fakultas, jangan pernah tidak datang. Ya, karena artinya Ananda ini kalau dipanggil tidak datang berarti mengakui bahwa memang saya salah gitu ya. Ya, jadi kalau dipanggil sebagai orang hukum harus berani datang, tunjukkan bahwa saya tidak salah atau seperti apa pembelaannya gitu ya. Ya, karena Ibu Hijrah nanti akan mengajari Ananda ini bagaimana hukum pidana, bahwa ya kalau membunuh orang itu belum tentu juga bersalah, ya di apa namanya dipidana, bukan belum tentu dipidana karena bisa jadi itu pembelaan diri, bisa jadi itu keadaan darurat dan seterusnya. Ya jadi ada pembelaan. Nah, jika tidak hadir, ya lalu kita maka akan merekomendasikan sanksi, dan saksi ini wajib, termasuk saksi kalau dipanggil
ya harus datang, enggak boleh. Ya, nanti belajar di hukum acara apa itu yang namanya saksi. Ya, kalau saksi menurut literatur, apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, ya beda dengan pengertian MK, ya bisa juga tidak dilihat, dialami sendiri, tetapi kalau dipertimbangkan bisa. Nah, sanksinya nanti bisa seperti ini ya. Saya berbicara cepat ini karena tadi waktunya setengah jam, itu untuk bicara 20 menit, ya tanya jawab 10 menit. Ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ya, yang mana yang ringan, yang mana yang sedang, yang mana berat. Itu juga tergantung kategori perbuatannya. Ya, yang mana saja yang masuk dengan ringan. Nah, pelanggaran ringan, ya itu kalau dia berbusana, berperilaku tidak sepantasnya dalam mengikuti kegiatan di dalam kampus. Nah, nanti saya tunjukkan yang mana yang tidak pantas itu. Nah, kemudian melakukan aktivitas pada setelah jam 6 sampai dengan jam 6 pagi. Jadi kalau malam tidak ada kegiatan di kampus. Melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, memasang iklan spanduk, ya karena tadi sudah diperlihatkan oleh WD2, ya Wakil Dekan 2, bagaimana cantiknya kampus kita, lalu kemudian nanti dipasangi seenaknya oleh mahasiswa kampus macam-macam iklan dan seterusnya. Lah ini menjadi tidak cantik. Parkir kendaraan tidak pada tempat yang telah disediakan. Ini masuk pelanggaran ringan, ya. Nah, ini contoh. Nah, kalau ada yang datang di kampus modelnya seperti ini, wah, luar biasa itu. Ya, kita tidak tahu yang membedakan dia. Ya, seperti ini juga kelihatan bagus tapi tidak layak gitu ya. Itu dianggap karena kita tidak boleh memakai kaos oblong di kampus, boleh memakai kaos tapi itu berkerah, ya. Nah, tapi kalau ini tidak bisa, ya. Apalagi pakai celananya sobek seperti ini. Nah, ini pakai slopnya seperti ini kayak penyanyi dangdut. Ya itu ya, saya tidak tahu dia Dewi siapa, apakah Dewi Presiden atau Dewi Persik, tidak tahu. Ya, nah itu. Nah, ini pakai sandal, namanya juga orang pakai sepatu, bukan sandal sepatu. Ya, itu. Biasanya ada mahasiswa ini sandal sepatu, Pak. Iya, yang diminta sepatu, bukan sandal sepatu. Begitu ada sandalnya, tidak boleh. Ya. Nah, jadi biasanya ada mahasiswa yang datang begini, kamu beda-beda tipis dengan yang kiri dan kanan ini. Ya, ini ya. Nah, saya tidak tahu, cuma karena pakai baju ya kamu menjadi tidak gila. Nah, parkir motornya seenaknya. Oh, mungkin karena banyak uangnya, simpan saja motornya, mau dia apa, mobilnya juga sudah tahu ada larangan parkir, masih diparkir saja. Itu nanti pelanggaran ringan semua. Nah, ini semua ini ya. Nah, pelanggaran ringan ini melanggar rambu-rambu lalu lintas, ya, dilarang selingkuh, ya, dilarang putus dengan aku kalau ada tanda P, nanti lihat-lihat ya. Nah, tapi kalau ini Anda pakai untuk ngambil SIM pasti tidak lulus, yakin. Ya. SIM X yang dikasih bukan SIM A atau B, tapi X, artinya tidak lulus. Ya. Nah, ada juga sudah disebutkan kurangi kecepatan, ini menjadi kurangi kecelakaan. Ya, sering terjadi kecepatan. Ini bagus juga ini. Ya. Jadi lalu memasang spanduk di bagian gedung apa segala macam seenaknya. Ya, nah, ini ada ya pokoknya memasang spanduk ya, cukup Roma, cukup hentikan. Nah, seperti sendiwaramu Roma. Ini ya spanduknya ya. Anda butuh dana segar, ya sama gitu ya. Saya juga butuh dana segar, ya, sama saja. Ya. Ya Allah, miskinkan orang yang membuang sampah di tempat ini. Ini bagus juga ini. Saya pernah praktekkan ini. Saya tulis di situ, pendek umurnya orang yang membuang sampah di tempat ini. Akhirnya tidak ada yang buang sampah lagi di tempat itu. Karena di samping rumah saya selalu dia buang sampah. Akhirnya saya jengkel, setiap kali saya bersihkan ada lagi. Langsung saya tulis di situ. Ya, ya Allah, pendekkanlah umurnya orang yang membuang sampah di tempat ini. Langsung tidak ada yang buang sampah. Langsung bersih. Ya, ya. Nah, kita bisa tempuh ya. Kemudian pelanggaran sedang itu melakukan perusakan, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Dr. Hijrah, melakukan vandalisme di kampus, perusakan ya terhadap barang-barang yang ada di kampus, merusak tanaman, pohon, mencemari, mengganggu, membunuh satwa. Ya di sini ada satwa, ada rusa itu kalau kamu kasih kangkung baru kasih racun, ya bisa di pelanggaran sedang itu. Ya, kemudian mencoret, merobek, merusak, menghilangkan. Kampus kita ini luar biasa bersihnya, cantiknya, sehingga tidak ada itu tulisan-tulisan yang seperti itu. Ini karena kesadaran hukum dari mahasiswa kita, karena dia tahu bahwa melanggar itu, melakukan itu ada sanksinya. Nah, kemudian bertempat tinggal di dalam kampus yang bukan peruntukannya, ya makanya tadi sudah ditunjukkan ini tempat kegiatan mahasiswa. Jadi bukan tempat tidur mahasiswa. Itu ya.
Bukan. Ya, walaupun tidur juga itu salah satu kegiatan mungkin, tetapi bukan itu maksudnya. Kemudian melakukan kegiatan yang mengganggu perkuliahan. Ya, orang lagi kuliah, Anda menyanyi, itu luar biasa jagonya. Ya, itu kalau di kampus. Melakukan ucapan, perkataan yang menyerang pribadi. Nah, di kampus ini ada etika masing-masing seperti itu ya. SMS saja itu ada etikanya. Nanti kalau Anda ke kampus lihat, saya tidak tahu apakah benar-benar tentang cara mengirim SMS ke dosen itu masih ada, karena itu semua bagian dari apa namanya pelanggaran sedang itu tadi. Nah, kemudian, ini contoh ya, ini menghancurkan apa segala macam dan seterusnya ya. Nah, itu yang kita lihat ya. Kemudian ini ya, mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, kamu mahasiswa goblok, kalian coret di dinding segala macam. Ini contoh-contoh semua. Melakukan pemalakan, penyuapan, perjokian, wow, ini luar biasa. Ada juga memang yang pernah terjadi, ada yang memalak temannya, mahasiswa baru dimintai apa. Tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini Fakultas Hukum itu adalah fakultas yang paling tertib di seluruh Unhas. Nggak boleh tanya, ada enggak yang pernah memukul? Fakultas Teknik masih ada yang memukul. Tahun lalu kami diundang untuk membicarakan itu berapa sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang senior yang memukul adik-adiknya gitu ya. Ya. Kemudian melakukan pemalsuan dokumen, oh jangan sampai nanti ini pemalsuan karya ilmiah. Kemudian melakukan minum-minuman keras, ya, tapi tidak termasuk es batu ya. Ya, jadi walaupun es batu itu minuman keras, tetapi tidak boleh diminum. Ya, kecuali itu. Kalau bir itu tidak bisa. Ya, minuman keras yang tidak keras. Itu ya. Mengetahui, menyimpan, membawa, mengedarkan obat-obat terlarang, mengetahui, menyimpan, meminjamkan senjata api, senjata tajam. Wah, ini juga nih. Ini pelanggaran berat semuanya. Melakukan tindakan asusila, ya, porno aksi, pelecehan seksual dan pemerkosaan. Ini terjadi di Fakultas Teknik. 2 tahun lalu itu kita berhentikan, walaupun dia menghamili adik kelasnya, lalu kemudian setelah anaknya lahir, dia mengatakan oke, saya tanggung jawab kalau lahir dia tidak mau tanggung jawab, dilapor polisi, polisinya ibu hijrah yang punya ilmu pidana, ya tentulah tidak bisa dipidana karena sama-sama sudah dewasa dan sama-sama melakukan itu mau sama mau. Nah, tetapi akhirnya komdisnya bingung, ini gimana nih? Polisinya bukan pelanggaran. Iya, memang bukan pelanggaran hukum, tetapi ini pelanggaran etik. Hukum itu tidak sama persis dengan etik. Kalau hukum itu benar salah, kalau etik baik atau tidak baik, menghamili teman itu tidak baik. Jadi masuk, oh kalau begitu dipecat, ya dipecat. Akhirnya dipecat, padahal sudah semester terakhir. Itu ya, karena dia juga tidak mau bertanggung jawab, tidak mau menikahi perempuannya itu. Jadi hati-hati juga ya. Nah, dengan seperti ini karena tindakan-tindakan melecehkan teman itu luar biasa, melecehkan dalam artian melecehkan dalam bentuk seksual ya, seksual ya, ibu hijrah punya ilmu pidana gitu ya, ya mencolek apa segala macam dan memegang apa segala macam, kalau itu keberatan ya itu masuk. Jadi hati-hati juga kalau Anda yang terutama ya laki-laki yang ramah, itu artinya rajin menjamah, ya itu itu bisa masuk juga pelanggaran berat itu ya. Nah, ini yang contoh-contoh ini ya, pelanggaran berat. Kalau seperti ini yang Anda lakukan, wow, wassalam, ya itu langsung dipecat. Tidak ada, ya ini sanksinya nanti kita lihat. Nah, ini luar biasa pelanggaran beratnya, ini main judi. Nah, judi ada yang pernah kita, ya, kemudian ada juga yang pernah minum. Nah, ini bawa pistol, ya, segala macam ya. Nah, kemudian ada yang ini melakukan seperti ini pelanggaran berat, berkelahi. Nah, itu semua pelanggaran berat. Ya, jadi ya. Kemudian apa sanksinya? Ya, bisa kalau yang ringan bisa teguran tertulis, teguran lisan tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, kalau yang pelanggaran sedang, lagi sekarang mau ujian skripsi, ditunda ujian skripsinya. Mau ujian proposal, ditunda ujian proposalnya. Bisa kalau dia merusak benda, ya selain menunda ujian skripsinya, ya kita juga melakukan meminta dia untuk mengganti kerugian itu. Berapa nilainya? Karena ini kekayaan negara. Pemecatan dari jabatan. Kalau dia ketua senat, dia ketua BEM, ketua basket, ketua apa tadi, itu bisa diberhentikan dari jabatannya. Nah, kemudian pemberhentian sementara sebagai mahasiswa, yaitu dalam artian skorsing,
paling lama 2 semester. Jadi kalau skorsing itu paling lama 2 semester. Karena lebih dari 2 semester itu sudah harus pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, yang berat itu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan sebagai mahasiswa. Ya, jadi tapi sama-sama saja walaupun dengan hormat, tetapi tetap dua-duanya pasti diberhentikan. Ya, nah, itu mengenai. Ya, sekarang kode etiknya. Ini sisa 5 menit mungkin ya. Ya. Kalau di kampus hadir tepat pada waktunya, tapi daring pun itu harus hadir tepat waktu. Ya, kalau di kelas saya malah dia harus hadir 10 menit sebelum kuliah dimulai. Ya. Jadi kalau dia mau masuk setelah kuliah berlangsung jam 7.30 karena kuliah kita itu 7.30, ya. Jadi kalau kuliahnya nanti masuk 7.30 ya sudah. Ya, kalau saya kurang dari itu, kalau dulu masih saya toleransi 15 menit. Ya, karena mungkin perjalanan tiba-tiba kempes banknya dan seterusnya itu 15 menit toleransi. Tapi di daring ini tidak ada toleransi. Jadi jangan lagi alasan, Pak saya terlambat karena kempes bangku. Ingat ke bos, daring ini bukan luring. Siapa tahu kau ingat ya, kebiasaanmu selalu berbohong bahwa kempes banmu ya itu yang selalu kau jadikan alasan. Tidak ada itu alasan kempes ban kalau daring. Ya, berpakaian rapi. Nah, tadi saya sudah tunjukkan berpakaian rapi itu artinya yang sopan, ya, yang pakai kerah bagi laki-laki, ya batik, ya mungkin baju yang kemeja dan seterusnya. Celananya ya terutama perempuan janganlah yang ketat ya, bahkan kalau untuk kelas saya tidak, kalau luring ya kelas luring itu enggak boleh pakai celana kalau di kelas saya, harus pakai rok gitu ya. Nah, kemudian pakai sepatu ya, bukan sendal, sepatu ya, menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan. Santun dalam mengeluarkan pendapat, silakan berpendapat, bertanya pada dosennya seperti yang kita berikan kesempatan setiap selesai sesi ini, itu latihan. Ya, karena ya, di Fakultas Hukum ini harus orang pintar bicara. Jadi kalau orang tidak mau bicara, tidak mau bertanya, lebih baik mundur memang dari Fakultas Hukum sekarang. Ya, karena Fakultas Hukum itu laku dari mulutnya. Ya, lebih baik masuk di sastra karena bisa bicara dengan rumput. Ya, seperti itu ya. Kalau tidak pintar bicara, menjaga kebersihan juga jujur. Nah, kemudian jujur mematuhi etika ilmiah penulisan ya. Jadi jangan sampai menjiplak punya orang lalu seolah-olah itu punyanya sendiri padahal dia jiplak orang. Nah, kemudian disiplin, menyerahkan tugas dan seterusnya. Ya, intinya harus jujur, harus beritikat baik, harus percaya pada kemampuan, tidak mengganggu orang lain. Nah, apalagi yang terakhir ini yang tidak boleh sama sekali dilakukan, tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk memengaruhi proses dan hasil ujian. Jangan sampai ini namanya sogok mungkin ya. Ya, jangan sampai Anda mencoba menyogok pegawai, menyogok dosen supaya nanti nilainya bagus. Tidak ada itu di Fakultas Hukum. Ya. Nah, sekarang di dalam berinteraksi ya, menjalin hubungan ya, mahasiswa dengan universitas, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan pegawai, mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan masyarakat. Ini ada etikanya semua. Ya, dan demi menjaga nama Unhas, nama Fakultas Hukum, ya kita harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku, ya di bidang akademik, dan intinya tetap perlihatkan bahwa saya Unhas, saya punya etika di dalam berbicara seperti apa. Jangan sampai karena Anda merasa sudah lulus di Unhas, lalu kemudian Anda bicara dengan orang tua, bicara dengan masyarakat, seolah-olah Andalah pejabat yang paling tinggi, ya lebih tinggi dari Jokowi. Gitu ya. Jadi intinya seperti itu, bicara apa adanya seperti apa yang layak ya, baik kepada dosen, kepada masyarakat, kepada pimpinan, dan juga kepada orang tua ya, kepada teman juga ada caranya ya. Jangan sampai bicara ada ancamannya ya, seperti itu semua hal yang tidak dibenarkan. Saya kira itu inti dari penyampaian saya hari ini berkait dengan etika. Semuanya ini hanya karena biasanya juga ada yang pakaian ketat seperti ini masuk di kelas apa ini persis ulat bulu, kalau ya beda-beda tipis ya, cuma kalau dibesarkan ulat bulu yang dibesarkan ya begini modelnya ya. Nah, seperti itu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator ya. Nah,
Karena ini contoh saja bahwa betapa terhormatnya berpakaian seperti ini dibandingkan walaupun sama-sama pakai jilbab, tetapi ini jauh lebih terhormat, anggun dan seterusnya seperti itu. Itu masalahnya. Itu keinginan kita dari Unhas ini supaya mahasiswa kita terlihat anggun, kemudian bukan karena biar juga pintar, kalau tidak pantas itu juga orang tidak terlalu simpatik gitu ya. Ya, saya kira itu Bu Hejira, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Jadi intinya teman-teman dilaksanakan kewajiban ya, dijaga etika walaupun perkuliahan masih dilaksanakan dalam bentuk tatap maya atau secara daring, etikanya sama dengan ketika kita perkuliahan, ketika kita tatap muka atau luring. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya? Mungkin lagi ngantuk mungkin. Oh, maaf. Iya, lihat di chat nggak lihat yang ada di ini. Ya, silakan. Tolong disebutkan nama dengan NIM-nya. Apakah ada ketentuan khusus dalam beratribut seperti di hari-hari tertentu untuk memakai alma mater? Sekian. Apakah ada ketentuan? Tidak terlalu jelas mungkin Ibu Jara, nanti kalimat yang terakhirnya yang terdengar. Maksudnya mungkin penggunaan jas alma mater ya, kapan saja? Betul. Iya, penggunaan apakah ada hari-hari tertentu atau waktu tertentu menggunakan jas alma mater, Prof? Iya. Oke, mengenai penggunaan jas alma mater itu tentu ada, bukan juga ada aturannya, ada waktunya gitu ya. Misalnya pada saat upacara, pada saat kunjungan ke daerah, ya, atau kunjungan ke instansi itu biasanya. Jadi biasanya tergantung dosen pembimbing, atau biasanya kalau terlibat dalam organisasi, biasanya tergantung dari pimpinan organisasinya. Apakah memakai atribut, tapi kalau keluar itu tentu harus menggambarkan itu. Ya, makanya diberikan. Tetapi kalau kuliah tidak perlu pakai jas. Ya, seperti itu ya. Enggak perlu setiap hari. Ya, nanti juga kalau cuma satu jaketnya dan itu dipakai 1 bulan, wassalam itu ya. Saya kira itu. Jadi dalam keadaan-keadaan tertentu saja itu digunakan. Belum selesai ujian skripsi sudah jaketnya sudah Dan dosennya lebih duluan pingsan karena sudah kecut gitu ya. 1 bulan dipakai terus. Ya. Ada lagi teman-teman? Ya, silahkan Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Salsabilikwan, alumni dari SMA Negeri 9 Makassar. Adapun NIM saya B0112111076. Terima kasih Prof atas materinya. Pertanyaan saya, apa yang menjadi parameter dasar dalam menimbang perkara dan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa? Ya, terima kasih. Oke. Tadi sudah ditunjukkan yang mana saja, karena itu sudah tertera ya di dalam peraturan rektor tentang yang mana sih pelanggaran yang perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, di dalam perbuatan yang tidak boleh dilakukan itu ada lagi kategorinya. Tadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ya, itu yang menjadi pegangan kita. Kita tidak boleh keluar dari situ. Bahkan ya, tapi biasanya ada tafsir yang ya, namanya kita yang mengajarkan para hakim, para jaksa untuk melakukan tafsir, ya tentu kita ya, bagaimana kalau tidak disebutkan seperti ini? Ya, tapi kan ada tafsirnya. Ya. Nah, ada tafsir bagaimana kita orang hukum, sehingga kita juga mempertimbangkan itu. Berikutnya ya, kita lihat apakah mahasiswa itu memang sengaja. Ya. Berikutnya lagi, apakah memang dia paling suka melakukan perbuatan itu berulang-ulang? Kalau cuman baru sekali kebetulan saja, misalnya tiba-tiba saking gembiranya dia duduk di atas dia tidak lihat bahwa
ternyata itu meja di belakangnya. Dia misalnya ya berpelukan dengan temannya, saking gembiranya baru ketemu, baru masuk luring, itu kuliah luring, berpelukan. Tiba-tiba dia terjatuh dan duduk di atas meja, mejanya rusak, ya enggak mungkinlah kita pecat. Ya itu kan, itu ya ini karena tidak sengaja dia berpelukan saking gembiranya. Ya paling kita minta ganti itu mejanya itu ya. Nah, tapi seharusnya kalau bisa itu sudah bisa kena diskorsing itu. Nah, tapi kan bukan merusak namanya, terusak itu barang gara-gara yang namanya itu merusak ada ya, ada kegiatan aktif, ada keinginan, minsreanya ya bahasanya Bijra ya, benar ya, ada minsrea, ada keinginan untuk merusak. Ini tidak ada cuma berpelukan sama-sama saja jatuh ya kena meja ya sudah wassalam ya. Jadi tidak ada kesengajaan di situ. Jadi itu ya ada kriteria kita tidak, makanya kita bersidang bukan sekali dua kali, itu bisa sampai 4 kali, bahkan mengundang saksi. Nah, dia juga diminta yang dituduh itu tolong datangkan saksimu kalau ada yang melihat bahwa kamu memang tidak sengaja. Ya nanti itu temannya berpelukan. Oh iya Prof, saya kebetulan datang berpelukan. Dia injak selokan rupanya atau sepatunya copot sebelah itu haknya. Jadi ya jatuhlah haknya, tidak ada kewajibannya kan ya. Jadinya tidak seimbang jalannya ya. Sudah kena meja hancur ya, itu seperti itu. Atau tiba-tiba temannya saking, woi, tidak lihat bahwa ternyata kaca atau terlempar lah yang dia pegang itu jalan koteknya ke belakang dan pecah itu kaca jendela gara-gara jalan kotek. Ya, itu kan memecahkan juga, tetapi kan ya seperti itu ya. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih banyak, Prof. Mohon maaf teman-teman karena waktunya singkat sekali ya, setengah jam. Tapi mudah-mudahan itu bisa memberikan pencerahan terhadap teman-teman tentang ketika kehidupan kampus. Dan mudah-mudahan dari angkatan ini semua tidak ada yang pernah berjumpa iya dengan komisi disiplin ya. Jadi ya, kalau di kelas boleh. Kalau di kelas boleh. Melanggar kode etik ya. Iya. Jangankan melanggar hukum gitu ya, melanggar kode etik mahasiswa pun tidak. Ya, mudah-mudahan. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak, Prof. Sama-sama ya. Ya, sukses semua ya, sehat. Ya. Sehat selalu, Prof. Amin. Baik, saya tutup sesi ini dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya persilahkan untuk kembali ke panitia. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Hijrah Dianti Mersana. Aplaus untuk beliau dulu.